Masa lalu tidak pernah mati. Ia bahkan belum berlalu. Di balik debu dan reruntuhan zaman, tersimpan kisah-kisah heroik, pengorbanan, dan peradaban yang mengubah dunia. Selamat datang di channel Takhta Sejarah. Ingat, gambar hanya ilustrasi dan cerita ini dibuat sepenuhnya oleh Laut Selatan Jawa. Garis pantai yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Bagi nelayan, ini adalah sumber penghidupan. Bagi turis, ini adalah surga wisata. Tapi bagi jutaan orang Jawa, tempat ini adalah rumah bagi sosok yang paling dihormati dan paling ditakuti. Ada satu aturan emas yang hampir selalu kalian dengar. Saat liburan ke pantai selatan, entah itu di Pelabuhan Ratu, Parangtritis, atau Cilacap, jangan mengenakan baju warna hijau. Mengapa? Karena warna hijau adalah warna favorit sang penguasa lautan, Nyai Roro Kidul. Sosoknya konon sangat cantik, rambutnya terurai hitam legam, pakaiannya berkilauan hijau toska, dan dia mengendalikan ombak ganas serta badai. Tapi di balik mitos Ratu Gaib ini, tersembunyi sebuah kisah pilu tentang seorang putri manusia yang dikucilkan. Kisah tentang pengkhianatan cinta, kecantikan yang menjadi kutukan, dan sejarah politik kelam kerajaan Jawa kuno. Siapa sebenarnya Nyai Roro Kidul? Apakah dia benar-benar makhluk halus abadi? Atau justru sebuah simbol politik yang diciptakan para raja untuk mempertahankan kekuasaan? Di video kali ini, kita akan menyelam jauh ke dalam sejarah, mitos, dan budaya Jawa untuk mengungkap identitas asli sosok paling legendaris di Nusantara ini. Jangan lupa pegang erat tangan pasanganmu, jangan sampai terlepas ke tengah laut. Selamat menyaksikan. Untuk memahami siapa Nyai Roro Kidul, kita harus kembali ke abad ke-16, ke sebuah kerajaan kuno di Jawa Barat, Kerajaan Pajajaran. Cerita yang paling populer dan dipercaya banyak orang bermula dari seorang putri bernama Dewi Kadita atau sering disebut Dewi Sanggalangit. Ia adalah putri dari Prabu Siliwangi, raja legendaris Pajajaran. Dewi Kadita terkenal akan kecantikannya yang luar biasa. Kulitnya halus seperti sutra, parasnya menawan seluruh kerajaan. Namun, kecantikan ini memicu bencana. Ibu tiri Riatau dalam beberapa versi cerita, selir ayahnya sangat iri padanya. Ia tidak tahan melihat Dewi Kadita lebih cantik dan lebih dicintai rakyat. Kemarahan ini berubah menjadi konspirasi jahat. Sang ibu tiri menggunakan ilmu hitam atau sihir untuk mengutuk putri cantik itu. Ia meracuni makanan Dewi Kadita, bukan racun yang membunuh, tapi racun yang menghancurkan. Pelan-pelan, kulit mulus Dewi Kadita berubah, muncul bintik-bintik merah, lalu menjadi borok, dan akhirnya menjadi penyakit kulit yang menjijikkan, sering disebut sebagai kudis atau lepra. Seluruh tubuhnya berbau busuk, kecantikannya lenyap seketika. Prabu Siliwangi, yang terpengaruh oleh fitnah sihir atau merasa malu dengan kondisi putrinya, memilih untuk mengusir Dewi Kadita dari istana. "Pergilah, engkau telah memalukan kerajaan," kata sang raja. Hancurlah hati Dewi Kadita. Ia mengembara sendirian di hutan belantara Jawa Barat, menangis, menderita, terbuang oleh keluarganya sendiri. Ia sampai di titik di mana ia tidak tahan lagi dengan hidupnya. Dalam keputusasaan, ia mendengar suara gaib, suara panggilan dari Samudra Hindia. Ia berjalan menuju tebing pantai selatan, meloncat ke dalam lautan yang sedang pasang. Namun, dia tidak mati. Dia tidak tenggelam. Air laut merenggut penyakitnya. Kulitnya kembali menjadi putih bersih. Dia tidak lagi menjadi putri manusia yang sakit. Dia bereinkarnasi menjadi sosok yang lebih tinggi. Dia menjadi penguasa Laut Selatan. Ia adalah Nyai atau Kanjeng Roro Kidul. Cerita tragis Putri Kadita sangat menyentuh hati. Ini menjelaskan mengapa Nyai Roro Kidul sering digambarkan sebagai sosok yang galak namun pemurah. Dia pernah menderita sebagai manusia, tapi mitos saja tidak cukup untuk membuat seseorang dipuja selama berabad-abad. Ada faktor lain, politik kerajaan. Kita pindah ke kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah, sekitar abad ke-17. Raja terbesar Mataram adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung adalah raja yang sangat ambisius. Dia ingin menyatukan seluruh Jawa, tapi dia menghadapi masalah besar. Rakyat Jawa saat itu sangat taat pada agama Hindu dan Buddha. Mereka memuja Dewi Laut atau Ratu Laut sebagai manifestasi dari Dewi Sri, Dewi Kesuburan dan Beras. Bagaimana cara seorang raja muslim mengontrol rakyat yang masih memuja dewi-dewi lama?
tidak bisa dengan paksaan, harus dengan akal-akalan. Sultan Agung kemudian mengklaim bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan penguasa Laut Selatan. Dia menyebarkan cerita bahwa Nyai Roro Kidul telah berjanji untuk melindungi Sultan Mataram dan turun-temurunnya. Konon, saat Sultan Agung mendirikan Masjid Agung, sekarang Masjid Gede Kauman, ia membuat sebuah sayap khusus bernama Segara Kidul. Ini adalah tempat suci yang dikhususkan untuk Nyai Roro Kidul. Ini adalah masterstroke satu langkah brilian dengan mengklaim punya hubungan atau bahkan pernikahan spiritual dengan Ratu Laut. Sultan Agung otomatis mendapatkan dukungan spiritual dari penganut Hindu-Buddha lama, namun tetap berada di bawah payung Islam. Nyai Roro Kidul di-Islamisasi. Dia bukan lagi Dewi Hindu, tapi seorang nyai gelandangan atau perempuan yang naik derajat, menjadi ratu di bawah perlindungan Sultan. Sejak saat itu, mitos ini menjadi kokoh. Raja-Raja Mataram hingga Sunan Pakubuwono di Solo dan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Semua menjunjung tinggi tradisi labuhan, membuang sesaji ke laut sebagai bentuk penghormatan politik dan spiritual kepada mertua gaib mereka. Setelah kita menyingkap sisi sejarahnya, sekarang mari kita lihat bagaimana mitos ini hidup di kebudayaan populer modern. Ada 3 hal yang paling identik dengan Nyai Roro Kidul di masyarakat modern. Warna hijau, nyanyian sinden, hotel room trik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, warna hijau. Konon, Nyai Roro Kidul memakai selendang hijau toska yang sangat indah. Siapapun yang mengenakan pakaian warna ini di pantai selatan, dianggap berani menyaingi kecantikannya. Hukumannya ditarik ke dalam laut. Tapi ada teori menarik dari pakar budaya. Dulu, cat hijau toska adalah cat yang sangat mahal dan sulit didapat di zaman penjajahan. Kerajaan melarang rakyat memakai warna ini, karena itu warna kaum bangsawan. Mungkin larangan ini berubah menjadi mitos supaya rakyat takut melanggarnya. Kedua, nyanyian sinden. Dalam beberapa peristiwa mistis, banyak konser musik dangdut atau tradisional di pantai selatan yang berujung kericuhan. Sinden yang tiba-tiba trans atau menyanyikan lagu langgam Jawa kuno yang tidak dikenali, lalu mengaku sebagai dewi. Ketiga, The Samudra Beach Hotel Room ke-308. Ini adalah tempat paling ikonik di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ada satu kamar, nomor 308, yang selalu disediakan khusus untuk Nyai Roro Kidul. Kamar ini tidak boleh di-booking oleh sembarang orang. Ketiga, The Samudra Beach Hotel Room ke-308. Ini adalah tempat paling ikonik di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ada satu kamar, nomor 308, yang selalu disediakan khusus untuk Nyai Roro Kidul. Kamar ini tidak boleh di-booking oleh sembarang orang. Ingat, kisah Atlantis, kota yang tenggelam. Ada teori yang menyebut bahwa di perairan selatan Jawa, khususnya di sekitar Cilacap dan Segara Anakan, pernah ada kerajaan besar yang kini tenggelam di dasar laut. Lalu, ada hewan yang sangat mistis, ikan pari gergaji atau sawfish. Dalam bahasa Jawa, alat ini disebut pangkur. Ikan ini memiliki moncong panjang seperti gergaji, yang jika dilihat dari atas, bentuknya seperti mahkota ratu. Konon, ikan ini adalah kendaraan atau pasukan berkuda Nyai Roro Kidul. Jika nelayan zaman dulu melihat kawanan, ikan ini melompat di laut. Mereka mengira itu adalah pasukan berkuda sang ratu. Jadi, apakah Nyai Roro Kidul adalah roh leluhur yang menjaga kota tenggelam, atau personifikasi dari kekuatan alam liar Laut Selatan yang tidak bisa dijelaskan sains? Laut Selatan Jawa memang unik. Geologinya berbeda. Palung Samudra Hindia di sini dalam sekali, dan arusnya sangat kuat. Wilayah ini sering dilanda tsunami. Mungkin Ratu Kidul adalah cara leluhur Jawa menjelaskan kekuatan alam yang mengancam. Kita personifikasikan alam itu sebagai ratu, agar kita menghormatinya, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusaknya. Jika kamu tanya sejarawan, dia adalah simbol politik legitimasi kekuasaan Sultan Mataram yang dikawinkan dengan dewi lokal, pribumi. Jika kamu tanya budayawan, dia adalah dewa penguasa alam, personifikasi dari Dewi Sri, dewi kesuburan yang melindungi tanah Jawa. Jika kamu tanya orang yang percaya mistis, dia adalah Putri Kadita, arwah perempuan yang tidak pernah mati dan memerintah di dasar laut. Apakah dia nyata atau fiksi? Jawabannya ada di hati masing-masing penikmitas budaya Jawa. Bagi saya, Nyai Roro Kidul adalah keajaiban.
Dia membuktikan betapa kaya budaya kita. Di negara lain, monster laut hanya jadi bahan film fiksi ilmiah atau Godzilla yang menghancurkan kota. Di Indonesia, monster laut itu adalah ratu, sosok yang kita hormati, kita puja, dan kita ajak bekerja sama. Mitos warna hijau, cerita kamar 308, dan ritual labuhan. Semua itu bukan tentang menakut-nakuti, itu tentang rasa hormat, menghormati alam yang lebih besar dari kita. Satu pesan terakhir saya untuk kalian. Saat kalian mengunjungi pantai selatan, tak apa-apa memakai baju hijau. Tapi ingatlah selalu, jangan remehkan kekuatan alam. Nyai Roro Kidul itu nyata dalam bentuk ombaknya, anginnya, dan keindahannya yang mematikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya pengalaman pribadi di pantai selatan yang sulit dijelaskan? Atau kalian punya versi cerita lain tentang asal-usul Nyai Roro Kidul? Sejarah adalah gudang hikmah. Apa yang kita pelajari hari ini mungkin menjadi kunci jawaban esok hari. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita tetap bisa terus menelusuri waktu bersama. Adakah sejarah lain yang ingin kalian ketahui? Tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pelajaran sejarah berikutnya.